Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum materi Ibu mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Ibu mulai yang pertama dulu, yaitu pengertian dari balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisi berbentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, Ibu tunjukkan gambar dari suatu balok. Nah, ini adalah namanya balok ABCDEFGH, di mana rusuk yang mendatar namanya adalah panjang dari balok atau P, kemudian rusuk yang ke belakang itu adalah lebar dari balok atau L, kemudian rusuk yang ke atas itu namanya adalah tinggi balok atau T. Kemudian yang kedua di sini adalah jaring-jaring balok. Misalkan ada suatu balok ABCDEFGH, kemudian sisinya Ibu buka atau Ibu rebahkan, maka akan membentuk suatu gambar seperti yang ada di samping ini. Nah, gambar ini merupakan jaring-jaring balok. Masih banyak jaring-jaring balok yang bisa kita bentuk berdasarkan sisi alas dan sisi atasnya. Ibu lanjutkan, yang berikutnya adalah unsur-unsur balok. Unsur yang pertama adalah sisi. Balok memiliki 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi panjang. Kita lihat gambarnya. Di sini daerah yang berwarna kuning itu adalah sisi dari suatu balok, dan sisi yang lain yaitu adalah sisi ABFE, BCGF, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 sisi pada balok. Kita lihat gambarnya ya. Garis AB atau garis yang berwarna merah itu merupakan rusuk dari suatu balok. Dan balok memiliki 12 rusuk, yaitu garis AB, BC, dan seterusnya. Unsur yang ketiga yaitu adalah titik sudut. Titik sudut itu merupakan titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Kita perhatikan gambarnya ya. Di sini titik yang berwarna ungu merupakan titik sudut dari suatu balok, dan balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, dan seterusnya. Unsur balok yang keempat yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Garis AF atau garis yang berwarna hijau itu merupakan salah satu diagonal bidang dari suatu balok. Dan balok memiliki 12 diagonal bidang, yaitu AF, BE, BG, dan seterusnya. Jika panjangnya adalah P, kemudian tingginya adalah T, maka mencari panjang diagonal bidang balok AF sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian Ibu lanjutkan, unsur yang nomor 5 adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Coba kalian perhatikan di sini, garis HB atau garis yang berwarna hijau itu merupakan salah satu diagonal ruang dari balok. Dan balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu HB, AG, FD, dan EC ya. Panjang dari balok di sini misalkan adalah P, kemudian lebarnya L, dan tingginya adalah T, maka mencari panjang diagonal ruang balok HB sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Unsur yang keenam yaitu adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang suatu balok. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan gambar di samping ya.
Daerah yang berwarna merah muda itu merupakan salah satu bidang diagonal dari balok, dan balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ABGH, CDEF, dan lain sebagainya. Kemudian untuk panjangnya ya, misalkan P, kemudian lebarnya misalkan L dan tingginya adalah T, maka mencari panjang bidang diagonal balok ACGE sama dengan akar dari P kali L kali T. Ibu lanjutkan luas permukaan dan volume balok ya. Luas permukaan balok berarti luas seluruh permukaan yang menutupi balok tersebut. Nah, kita perhatikan ini baloknya ya. Jadi mencari luas permukaan balok sama dengan balok itu terdiri dari 3 pasang sisi yang berhadapan yang sama besar. Maka untuk mencari luas permukaan balok, kita cari sisi-sisinya. Yang pertama adalah sisi atas dengan bawah, maka 2 kali panjang kali lebar, ditambah sisi depan dengan belakang, yaitu 2 kali panjang kali tinggi, dan sisi kiri dan kanan yaitu 2 kali lebar kali tinggi. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah, ibu sederhanakan menjadi 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka mencari luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian ibu lanjutkan volume balok. Volume balok rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T ya, sehingga volume balok sama dengan P kali L kali T. Contoh soal. Di sini ibu punya contoh soal yang pertama ya. Anton ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk balok ya. Jika kotak pernak-pernik itu memiliki panjang 12 cm, lebarnya 6 dan tingginya 4, maka tentukan luas karton yang dibutuhkan Anton. Kemudian yang kedua, sebuah bar mandi berbentuk balok, panjangnya 6, lebarnya 5, tingginya 2. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Maka kita jawab soal yang pertama dulu. Diketahui panjangnya 12, lebarnya 6, dan tingginya 4. Yang ditanya adalah luas permukaan balok. Maka kita jawab L sama dengan 2 kali P kali L ya, tambah P kali T tambah L kali T. Kita masukkan rumusnya, P-nya ganti 12, L-nya ganti 6, dan T-nya ganti 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 72 tambah 48 tambah 24 sama dengan 2 kali 1440, sehingga didapatkan luas permukaan balok sama dengan 2880 cm persegi. Kemudian soal yang nomor 2, diketahui ya panjangnya 6, lebarnya 5, tingginya adalah 2. Yang ditanya adalah volume balok. Maka kita jawab rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga 6 kali 5 kali 2 hasilnya adalah 60. Jadi volume baloknya sama dengan 60 cm kubik. Kalau sudah, ibu punya latihan soal ya. Di sini kalian kerjakan. Ibu punya 4 soal ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Jika dalam mengerjakan kalian menemukan kesulitan, kalian boleh langsung tanya ke ibu ya. Untuk hari ini ibu rasa sudah cukup. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi anak, belajar dari rumah akan sangat menyenangkan.